semuanya, welcome to Daily Terapi Tara. Di episode kali ini, aku akan membahas satu hal yang cukup penting, yaitu tentang emosi, yang seperti kita semua tahu, semua orang pasti punya emosi, dan mungkin beberapa orang ada yang merasa terganggu dengan emosi-emosi yang dia rasakan. Nah, jadi hari ini aku akan bahas lebih detail tentang emosi dan gimana cara mengatasinya atau menanganinya ya. Karena sebetulnya topik ini tuh datang dari salah satu teman saya yang DM di Instagram saya, dan dia berkata seperti ini. Kak Tara, gimana caranya mengelola emosi? Soalnya tiap orang kan belum bisa mengelola emosi dengan teratur. Tolong kasih tahu caranya dong, Kak. Oke, iya, bahwa emosi ini bukan sesuatu yang sepenuhnya nyaman buat kita, walaupun tidak ada emosi yang sepenuhnya negatif dan sepenuhnya positif ya. Karena setiap emosi yang kita punya itu dia mengandung pesan masing-masing yang perlu kita pahami sebetulnya pesannya apa. Jadi walaupun ada beberapa emosi yang mengganggu teman-teman semua, dia tidak berarti buruk, tidak berarti perlu disingkirkan dan perlu ditiadakan. Nah, sebetulnya emosi sendiri itu apa sih? Emosi adalah suatu perasaan yang kita rasakan pada saat kita menghadapi sesuatu. Dan biasanya beberapa emosi yang dirasa mengganggu buat teman-teman semua ada 4. Marah, sedih, cemas atau takut, dan bersalah. Nah, jadi di episode kali ini aku hanya akan membahas keempat emosi ini supaya kita benar-benar mengenal sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan emosi ini dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita mulai dari emosi yang pertama, yaitu marah. Ya, emosi marah nih biasanya emosi yang di satu sisi beberapa orang merasa ini tidak boleh, karena marah itu bisa menandakan sesuatu hal yang buruk. Marah itu bisa menyakiti orang lain sehingga sebisa mungkin harus dipendem. Atau beberapa orang lainnya justru cara penyelesaian masalahnya selalu melalui emosi marah ya. Tetapi pada dasarnya marah itu mengartikan bahwa kita sedang merasa tersakiti, kita sedang melihat bahwa ada hal di luar diri kita, sesuatu yang eksternal mungkin merugikan kita, atau kita sedang merasa diperlakukan tidak adil. Ketika emosi marah muncul, ini menandakan yang kita butuhkan adalah sebetulnya kita hanya butuh membela diri dan kita hanya butuh melindungi diri. Kalau kita bisa melakukan sesuatu pada sumber marah kita dengan cara yang sehat ya, dengan cara yang baik, mungkin akan sangat baik. Misal ketika kita merasa disakiti oleh seseorang dan kita coba untuk bicara dengan orang tersebut, bisa jadi itu akan sangat baik. Atau mungkin yang juga kita butuhkan adalah sekedar melampiaskan energi kemarahan kita pada sesuatu hal yang mungkin lebih positif ya. Misalnya seperti bernyanyi, berolahraga, mungkin teriak ya, karena marah itu menjadi sebuah energi yang cukup intens kita rasain, dan kalau nggak kita keluarin tuh rasanya di bagian dada dan leher terutama biasanya akan jadi sangat tidak enak. Apakah punya emosi marah itu salah? Ya of course tidak. Karena semua orang pasti akan merasakan situasi di mana mungkin dia merasa mengalami suatu hal yang tidak dia inginkan, tidak sesuai maupun tidak adil. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa marah ya. Mungkin apapun hal yang terjadi pada diri kita, mau kita dimanfaatkan, kita disakiti, kita dirugikan, ya kita diam-diam aja ya. Jadi marah pun juga satu emosi yang dibutuhkan. Emosi yang kedua yang juga sering dirasakan mengganggu oleh teman-teman semua adalah sedih. Ya. Emosi sedih ini menandakan bahwa kita sedang kehilangan sesuatu. Bisa jadi kehilangan orang yang kita sayang, harta benda, identitas, harga diri. Kita sedang merasa diri kita buruk, oh saya kurang, saya nggak cukup baik, saya tidak berarti misalnya ya. Atau bisa juga menandakan keputusasaan. Dan pada saat kita sedang mengalami kesedihan, maka yang kita butuhkan adalah sebetulnya kita menaikkan rasa berharga dan harapan kita terhadap masa depan. Ya, sedih itu berarti menandakan kita sedang kehilangan sesuatu yang berarti buat kita dan kita butuh untuk merasa lebih baik tentang diri kita atau punya harapan untuk kedepannya. Dan mungkin yang teman-teman bisa lakukan untuk meregulasi emosi sedih adalah
dengan mencoba untuk membangun pikiran-pikiran positif tentang diri teman-teman saat ini, ataupun tentang masa depan, ya, membangun harapan-harapan baru walaupun kita pernah kehilangan misalnya. Mencoba sebisa mungkin untuk mengangkat diri teman-teman setinggi-tingginya supaya nggak semakin down gitu ya. Atau sekedar say something nice to yourself. Ya, emosi sedih ini dibutuhkan untuk kita benar-benar merasakan bahwa ada hal-hal penting loh dalam hidup kita. Yang dimana perlu kita jaga, perlu kita syukurin. Kalau kita tidak punya rasa sedih, mungkin kita akan menanggapi segala sesuatu di dunia ini tuh ya datar-datar aja, nggak penting, nggak ada artinya, nggak bernilai buat kita, ya. Walaupun kehilangan itu semua akan membuat kita sedih. Emosi yang berikutnya adalah emosi cemas dan juga takut. Ya, ini salah satu emosi yang juga dianggap sangat mengganggu karena biasanya menghambat kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan, ya. Cemas atau takut itu terjadi atau kita rasakan ketika kita merasa terancam. Kita merasa bahwa ada ancaman atau akan ada hal-hal buruk yang bisa terjadi pada diri kita. Cemas ini bukan hal yang buruk karena kecemasan akan membuat kita jadi kepengen berjaga-jaga, melindungi diri, dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, untuk itu ketika orang merasa cemas, sebetulnya yang dibutuhkan adalah dia merasa aman dan merasa dalam kendali. Dan hal yang bisa dilakukan untuk meregulasi emosi cemas adalah salah satunya nih, membuat planning, membuat perencanaan apa yang mungkin butuh kita lakukan atau perlu kita lakukan, ya, supaya yang kita bayangkan akan terjadi hal buruknya itu bisa kita antisipasi. Misalnya kita butuh untuk mencari support orang-orang yang mungkin bisa membuat kita merasa aman, atau mungkin kita perlu melakukan sekedar hal-hal yang memang dalam kendali kita bisa kita lakukan saat ini, dan mungkin mencoba untuk melepaskan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ya. Cemas itu baik untuk kita memastikan segala sesuatu berjalan dengan sesuai, tetapi ketika cemas ini berlebihan biasanya akan membuat kita jadinya nggak bisa take action atau melakukan hal-hal yang kita inginkan. Emosi yang terakhir yang juga biasanya dirasakan sangat mengganggu adalah bersalah. Rasa bersalah, guilt, ya, perasaan guilt ini biasanya kita rasakan saat kita sedang merasa diri kita itu tidak cukup, atau kita merugikan, atau misalnya kita melakukan hal yang buruk ke orang lain, ya. Sehingga biasanya ada pemikiran, harusnya saya, kenapa nggak saya lakuin itu, coba waktu itu, ya. Jadi ada perasaan bersalah. Yang kita butuhkan nih untuk kita bisa meregulasi perasaan bersalah adalah untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Perasaan bersalah ini perlu untuk kita punya supaya kita selalu bisa mengevaluasi dan introspeksi diri kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman tidak punya rasa bersalah, mungkin teman-teman akan menjadi orang yang sangat sombong ibaratnya, ya, nggak peduli pada apapun gitu ya. Tapi dengan adanya perasaan bersalah ini akan membuat kita jadi bisa ngerem, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Tetapi harus hati-hati, kebanyakan rasa bersalah akan membuat teman-teman jadi selalu merasa dirinya yang harus dipersalahkan atas semuanya. Padahal belum tentu juga salah teman-teman, ya. Makanya teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi atau meregulasi perasaan bersalah adalah untuk coba melihat masalah dari aspek yang lebih luas. Bisa jadi ini bukan semata-mata karena kesalahan teman-teman. Mungkin ada faktor-faktor lain yang juga berkontribusi di sini sehingga membuat teman-teman jadi melakukan hal-hal yang teman-teman lakukan, ya. Sebisa mungkin untuk kurangin mengkritik diri terlalu berlebihan atau menyalahkan diri habis-habisan. Dan coba untuk menyadari segala usaha baik yang sudah teman-teman lakukan, terlepas dari hasilnya sempurna atau tidak sempurna, ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenal emosi-emosi dengan lebih baik, ini akan membuat kita lebih mengetahui bahwa sebetulnya tidak ada emosi yang buruk loh. Walaupun emosi yang saya rasakan sekalipun mengganggu saya, tetapi sebetulnya dia punya pesan-pesan yang baik, yang kalau kita mau memperhatikan pesan-pesan itu, malah akan membuat kita bisa menemukan solusi. Yang banyak terjadi adalah ketika kita merasakan emosi yang nggak nyaman, kita pengen jauh-jauhin itu, kita pengen menghilangkan itu, kita sangkal emosi negatif itu gitu misalnya, ya. Atau mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim sebagai reaksi kita terhadap emosi tersebut, ya. Misalnya begitu
Kita punya emosi marah, oh berarti saya harus agresif nih ke orang lain. Ya, ketika saya sedih ya berarti saya harus menangis selama-lamanya. Misalnya contohnya ya, ketika saya merasa cemas ya berarti saya harus menghindari segalanya, padahal nggak melulu seperti itu. Nah, jadi secara overall nih yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi segala emosi-emosi teman-teman semua, terutama emosi yang tidak menyenangkan, coba untuk selalu menyadari pemicunya. Karena emosi ini sesuatu yang tidak mungkin muncul secara random, ya. Nggak mungkin kayak tiba-tiba, mungkin banyak teman-teman yang bilang, saya nggak tahu ngerasain apa, tiba-tiba kok saya sedih ya, tiba-tiba kok saya cemas, padahal saya lagi nggak mikir apa-apa. Sebetulnya tidak mungkin, karena ibarat seperti komputer, dia baru akan melakukan sesuatu kalau kita kasih instruksi, kita pencet keyboard apa, komputernya baru berubah gitu kan ya. Emosi pun seperti itu. Ada pencetusnya, ada pemicunya, sehingga kita merasakan emosi seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa menyadari pemicunya akan sangat baik. Misalnya, oh iya, saya biasanya akan marah ketika terjadi hal seperti ini. Situasi ini biasanya membuat saya menjadi cemas. Biasanya nih, kalau terjadi hal seperti ini, berarti saya akan merasa bersalah. Oh, saya mengalami kesedihan karena waktu itu kejadiannya. Ya, jadi ketika teman-teman bisa menemukan pemicunya, akan membuat teman-teman lebih memahami emosi itu dengan lebih baik. Kemudian coba untuk sekedar sadari emosinya, ya. Begitu teman-teman udah tahu pemicunya apa, kemudian sekedar amati, perhatikan dan sadari aja emosinya, apapun itu. Mau marah, mau sedih, mau cemas ya. Jangan langsung bereaksi, cukup sekedar menyadari, oh iya saat ini saya sedang merasa marah, oh iya kejadian ini membuat saya jadi sedih, oh iya karena saya diperlakukan seperti itu, saya jadi merasa bersalah misalnya ya. Kemudian perhatikan juga bahwa setiap emosi yang teman-teman rasakan itu biasanya akan terasa di bagian tubuh tertentu. Misal ya, emosi marah biasanya akan sangat terasa di bagian sini ya. Ulu hati, dada, ke leher. Kecemasan biasanya dimulai dari perut sampai ke atas misalnya ya. Nah, mungkin saya sedikit mau mempraktekkan cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meregulasi emosinya. Jadi pertama-tama teman-teman coba sadari pemicunya tadi, kemudian sadari emosinya. Oh ya, saya merasa marah nih. Marah ini paling terasa di bagian tubuh teman-teman tuh di bagian mana? Misalnya di bagian dada. Teman-teman boleh sentuh dada teman-teman semua, ya. Sentuh, kemudian boleh sedikit dikasih tap atau sedikit elusan yang halus gitu ya. Hanya untuk sekedar menyadari bahwa oh ya, ini bagian yang tidak nyaman karena saya sedang merasa marah. Ini tidak mengenakan buat saya, ya sekedar dielus-elus. Coba untuk berikan kekuatan, berikan energi positif, coba untuk sekedar menyadari. Kemudian jika teman-teman memungkinkan, coba untuk berikan sedikit afirmasi positif ya terhadap emosi yang nggak nyamannya misalnya. Semua akan baik-baik saja. I'm safe. Everything will be okay. Atau misalnya, saya sudah melakukan yang terbaik. Nggak apa-apa untuk punya emosi ini. Karena ini tidak menandakan hal yang buruk. It's okay. It's okay. Ya. Sambil kalian lakukan ini, sambil coba untuk breathing, ya, fokus pada breathing. Tarik nafas. Buang sejenak. Tarik nafas lagi, buang sejenak. Lakukan terus hingga kalian merasa lebih nyaman dan emosi kalian bisa lebih di-manage dengan lebih baik, ya. Nah, ini sedikit cara yang teman-teman bisa lakukan. Dan setelah kalian lakukan ini, ketika kalian ada emosi kalian sudah sedikit lebih tenang, kalian mungkin bisa mengevaluasi lagi kejadiannya, mengapa kalian beremosi seperti tadi. Kemudian solusi apa yang rasanya terbaik untuk kalian lakukan agar emosi ini tidak lagi mengganggu kalian. Oke, baik itu saja dari saya kali ini. Mungkin nanti di episode yang lainnya saya akan lebih banyak membahas tentang emosi. Sementara ini mudah-mudahan apa yang saya share tentang emosi bisa memberikan gambaran buat kalian tentang emosi tersebut mengartikan apa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jangan lupa teman-teman, seperti biasa ya, kalau kalian ingin curhatan atau pertanyaan kalian, saya bahas di video.
Jangan lupa untuk follow dan DM langsung ke Instagram saya. Kalian boleh curhat, mau panjang kayak mau pendek, mau nanya apapun juga, boleh silahkan. Atau kalian boleh subscribe dan kalian boleh komen di YouTube saya pertanyaan dan curhatannya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian maupun orang-orang yang kalian sayang, boleh kalian share. Oke, sampai ketemu di episode Daily Therapy Tara berikutnya. Today's gonna be a good day. Wake up,